Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 27 dan 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita adalah perjuangan iman. Perjuangan iman, Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa iman itu harus diperjuangkan supaya dia tetap kuat. Iman itu harus dikerjakan supaya bisa berbuah. Dan iman itu juga harus terus dipertahankan supaya bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita. Jadi pada prinsipnya iman itu sendiri harus kita perjuangkan. Kita tidak bisa santai, kita tidak bisa mengikuti arus zaman, ya. Tetapi iman itu harus dikerjakan, diperjuangkan, dipertahankan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengawali renungan kita ada sebuah cerita dari negeri Yunani. Jadi ceritanya, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah perang dalam mitologi Yunani, dan di dalam peperangan yang bertahun-tahun itu Yunani dia berperang melawan Troya. Peperangan besar itu terjadi terus-menerus dan Yunani selalu kalah. Nah, karena Yunani selalu kalah setiap berperang, lalu Yunani berpikir bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan Troya. Karena benteng Troya itu begitu kuat, pasukannya juga kuat-kuat. Lalu Yunani mulai berpikir mencari jalan keluar, menciptakan suatu taktik baru, taktik yang satu kali pukul langsung bisa mengalahkan lawan. Lalu Yunani dia membuat sebuah patung kuda raksasa yang terbuat dari kayu. Patung kuda raksasa yang terbuat dari kayu. Lalu mereka membuatnya. Dan di dalam patung raksasa itu diisi dengan prajurit-prajurit elit dari Yunani. Jadi pasukan elit Yunani dimasukkan ke dalam patung kayu, patung kuda raksasa itu, dan patung itu ada rodanya, jadi bisa didorong begitu. Jadi ketika mereka berperang lagi melawan Troya, patung itu dibawa sampai ke medan perang. Mereka berperang seperti biasa. Lalu mereka mundur karena kalah. Patung itu dibiarkan, patung kuda itu dibiarkan di situ tertinggal. Lalu pasukan Yunani kembali. Nah, sementara patung kuda raksasa itu tinggal, pasukan Troya mengambilnya dan mereka membawa patung kuda raksasa itu ke istana.
Lalu di sana mereka berpesta pora, menikmati kemenangan mereka, merayakan kemenangan. Mereka minum, mabuk, ya. Mereka ya lengah. Mereka tidak waspada. Ternyata di dalam patung kuda raksasa itu pasukan elit ada di dalam, dan tengah malam mereka keluar. Ketika mereka keluar, mereka langsung membuka pintu gerbang supaya pasukan Yunani yang lain bisa masuk. Nah, pada saat itulah mereka menghancurkan semua pasukan Troya di tengah pesta yang semarak itu. Akhirnya Yunani menang, Troya kalah, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini mau menggambarkan bahwa Troya itu kalah karena kelalaian, karena kelengahan, karena Troya tidak waspada. Tetapi dari sisi lain Yunani menang. Nah, ini perlu diacungi jempol. Mereka menang karena mereka mempunyai strategi yang baru, strategi yang tepat untuk mengalahkan Troya. Nah, kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang Kristen kalah melawan kuasa iblis. Banyak orang Kristen kalah oleh kuasa dosa. Banyak orang Kristen kalah melawan kuasa kejahatan dan ikut terlibat dalam kejahatan, ikut terlibat di dalam dosa. Akhirnya banyak orang Kristen yang hancur. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena banyak orang Kristen berpikir bahwa iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, jadi orang Kristen pada santai. Padahal iblis itu pernah dikalahkan, bukan berarti iblis mati. Ini yang kurang dipahami oleh orang Kristen. Iblis tetap hidup, dia pernah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kuasanya juga sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dia masih hidup, masih bisa memprovokasi, masih bisa mempengaruhi hati dan pikiran setiap orang Kristen. Dan orang Kristen yang kalah iman, yang imannya lemah, ya pasti dia akan dikuasai oleh kuasa iblis itu. Dan pasti akan ikut hancur, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, iblis masih aktif bekerja. Iblis masih aktif berusaha untuk mengganggu hati manusia, mengganggu pikiran orang-orang yang percaya supaya kita dihancurkan, iman kita hancur, dan supaya pengikut iblis semakin banyak. Itulah strategi iblis, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup kita ini ada dalam masa perjuangan. Hidup kita ada dalam masa perjuangan mengalahkan kuasa iblis. Ada 3 pintu masuk iblis ke dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, yang seringkali kita tidak sadari. 3 pintu masuk untuk merusak iman percaya kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, pintu masuk yang paling ampuh adalah melalui kehidupan kita ketika kita sedang mengalami kesusahan. Ketika kita sedang mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan, kita sedang lemah, lalu iblis dia datang. Iblis dia datang menawarkan jalan keluar. Dengan lembut iblis datang menawarkan. Macam-macam iblis tawarkan. Ada okultisme, perdukunan. Itu tawaran iblis, Bapak Ibu Saudara. Daripada ke rumah sakit, belum tentu sembuh, biaya besar, ditawarkan kuasa okultisme bisa menyembuhkan penyakit. Ada juga
orang menawarkan terapi hipnotis. Kaum ibu pernah mendengar istilah terapi hipnotis? Orang bilang terapi hipnotis itu bisa menurunkan tingkat stres. Jadi kalau orang stres di terapi langsung stresnya hilang. Betulkah? Tidak. Itu tawaran dunia kaum ibu yang bisa menghancurkan juga melemahkan iman percaya kita. Stres tidak bisa hilang dengan terapi itu, Bapak Ibu Saudara. Problem tidak mungkin hilang dengan terapi itu. Stres itu bisa hilang kalau hati kita, pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hati kita dikuasai oleh firman Tuhan. Obat stres itu, kaum ibu, Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Kalau kita baca baik-baik itu obat stres. Dan kita tidak akan stres. Bukan terapi hipnotis. Ada juga, ya mungkin kaum ibu pernah mendengar istilah pinjaman online. Ya, ada SMS tawaran pinjaman. Jadi kalau nggak punya uang, ada SMS pinjaman uang secara online. Ya, mudah sekali meminjam. Tetapi kita tidak sadar itu menjerat kita. Sehingga kita semakin menderita akibat tawaran-tawaran pinjaman online itu. Ya. Untuk anak-anak muda, dunia juga menawarkan narkoba dan sebagainya. Inilah pintu masuk iblis menghancurkan iman percaya kita, mengalahkan iman kita. Nah kaum ibu kekasih Tuhan, itu yang pertama, pintu masuk yang pertama. Pintu masuk yang kedua, Bapak Ibu Saudara, iblis dia masuk melalui kesenangan hidup kita, melalui kesuksesan kita, melalui keberhasilan kita. Ya, itu membuat kita menjadi lupa diri, ya, tinggi hati, sombong, lalu selalu ingin lebih terus begitu. Itu pintu masuk iblis. Menggoda iman kita, melemahkan ketergantungan kita kepada Tuhan, ya, melupakan kita untuk memuji, melayani Tuhan, lalu kita terbuai dengan keberhasilan kita. Iblis pakai itu. Itulah pintu masuk iblis yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang harus diwaspadai dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Pintu iblis yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, iblis juga masuk melalui sifat dan karakter kita. Sifat kita, karakter kita, bawaan kita. Sifat dan karakter kita yang mudah marah, mudah emosi, mudah tersinggung, tidak mau merendahkan hati, ego, angkuh, selalu mau menang sendiri. Ini adalah sifat-sifat karakter-karakter asli kita manusia. Itu sudah ada sejak kita lahir, itu sudah ada itu karakter-karakter itu. Dan itulah pintu iblis masuk. Jadi kalau kita bisa mengeliminir itu pintu masuk, karakter-karakter asli itu bisa kita eliminir, bisa kita tutupi supaya iblis tidak memakainya, nah itu kita bisa menang. Tapi kalau kita membiarkan itu berkembang dalam kehidupan kita, dan yang paling berpotensi untuk berkembangnya karakter kepribadian yang buruk itu dalam keluarga. Bapak, mama, anak-anak, dalam keluarga. Ya, sifat pemarah, emosi, sombong, tinggi hati, itu dalam keluarga. Bapak, mama, anak itu kalau bisa dia dekat kepada firman Tuhan, dekat kepada peribadahan, ya, dekat kepada doa dan pujian, itu bisa tereliminir dengan baik karakter-karakter itu. Dan iblis tidak akan bisa masuk. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, jauh dari firman Tuhan, jauh dari doa, maka karakter sifat pribadi itu dia akan berkembang dengan cepat. Dan iblis memanfaatkan itu sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menjelaskan tiga strategi yang harus kita perbuat
untuk bisa mengalahkan kuasa iblis itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 27 itu jelas dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu strategi yang pertama. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi kalau hidup kita berpadanan atau sepadan, atau istilahnya sepadan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sebenarnya kita sedang berada di dalam zona pemerintahan Allah. Kalau hidup kita sepadan dengan firman Tuhan, hidup kita sepadan dengan hukum Tuhan, sejajar, seiring dengan hukum-hukum Tuhan, itu berarti kita sedang berada di dalam zona pemerintahan Allah. Nah, kalau kita berada di dalam zona pemerintahan Allah, maka tidak ada kuasa lain yang bisa merebut kita. Tidak ada kuasa lain yang bisa menguasai hidup kita, karena kita berada di dalam zona shalom Allah begitu. Dan Allah akan selalu melindungi kita. Tapi kalau kita hidup tidak berpadanan dengan Injil Kristus, maka disitulah besar kemungkinan kita akan dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kuasa iblis, dan kita dikalahkan. Nah, kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi tidak mungkin Allah membiarkan kita jatuh ke dalam kuasa dosa, jatuh ke dalam kuasa penderitaan, dikuasai oleh iblis, kalau kita berada di dalam lingkaran pemerintahan Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu hidup berpadanan dengan hukum-hukum Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua dikatakan, kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman. Artinya kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua selaku orang-orang yang sudah dipersekutukan oleh Tuhan. PW kan sudah dipersekutukan oleh Tuhan sebagai orang-orang percaya. Kita harus tetap memegang teguh kesatuan hati itu. Kita harus hidup dalam satu roh, satu jiwa. Tidak boleh kita terlalu gampang untuk dipecah belah oleh berbagai macam kuasa di dunia ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita ini sebenarnya adalah pejuang-pejuang iman. Pejuang-pejuang iman, atau bisa dikatakan juga laskar-laskar Kristus. Yang pada suatu saat nanti kaum ibu, kita akan ikut mengiringi kedatangan Yesus Kristus. Sama seperti ketika Yesus dia mau memasuki kota Yerusalem, lalu orang-orang, anak-anak, ibu-ibu dia mengiringi Yesus mengatakan Hosana bagi anak Daud. Nah, seperti itulah gambaran suatu saat nanti. Iring-iringan mengiringi kedatangan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus tetap hidup dalam satu roh, satu jiwa. Jangan terpecah belah, apalagi terpecah belah oleh berbagai hal yang remeh-temeh. Mudah tersinggung, ya, merasa tidak dianggap. Ini kan hal-hal kecil yang iblis dia pakai sehingga terjadi perpecahan. Merasa dikucilkan, merasa tidak diperdulikan, merasa tidak dipakai, merasa tidak dihormati. Ini hal-hal kecil yang selalu ada di dalam hati kita sebagai umat manusia. Inilah cikal bakal kita mengalami perpecahan. Kita akan menciptakan blok-blok, kita akan menciptakan gap, kita akan berkumpul, ya, orang-orang tertentu, ya, karena
konflik-konflik seperti itu. Nah, PW GKI Diaspora tidak punya potensi seperti itu sih, ya. Tetapi kita harus bisa mencegahnya. Ya. Mulai hari ini, mari kita cegah, jangan sampai ada hal-hal kecil dalam hati kita yang bisa dipakai iblis untuk bisa memecah belah persekutuan kita dengan Tuhan. Kita harus hidup dalam satu roh, satu jiwa. Sebab kita ini adalah pejuang-pejuang iman yang dipersekutukan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. PW harus solid, dia harus kuat. Suatu saat nanti tahun depan ada pemilihan majelis. Pasti mungkin ada pengurus PW yang jadi majelis, kan begitu, berputar. Nah itu, nah di situ pun kita harus tetap kuat, tetap solid, tetap melayani. Tidak boleh sampai kita mengalami degradasi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jangan gentar sedikit pun oleh lawanmu. Itu ayat 28. Dunia ini, Bapak Ibu Saudara, penuh dengan berbagai macam kejahatan. Penuh dengan berbagai macam kekejaman, ketidakadilan, keserakahan, kemunafikan, kepalsuan. Itulah memang isi dunia. Tetapi kita sebagai orang-orang beriman tidak boleh gentar menghadapi kenyataan seperti itu. Tidak boleh takut, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan selalu ada mendampingi kita. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus itu, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama. Kita dipanggil mengikuti Kristus supaya kita juga selamat. Bukan untuk binasa. Kita dipanggil oleh Yesus Kristus menjadi saksi Kristus supaya seisi dunia bisa mengenal Tuhan. Jadi fungsi kita dipanggil oleh Tuhan itu banyak sekali. Tanggung jawab kita besar dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu, karena tanggung jawab rohani kita besar, mari kita hormati tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Mari kita pelihara iman percaya kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya ibu-ibu PW punya semangat yang kuat, punya semangat melayani yang tinggi. PW itu tulang punggung gereja. Kalau orang katakan pemuda itu tulang punggung bangsa dan negara. Tapi kalau saya katakan PW itu tulang punggungnya gereja. Kalau PW dia lemah, gereja juga pasti lemah. Kalau PW punya semangat yang tinggi, pasti semuanya akan ikut. Nah, kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari jangan kita lemah oleh berbagai macam tantangan dunia ini. Kita kuat karena Tuhan menyertai kita selalu. Tuhan memberkati kaum ibu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.